Alhamdulillah alama awjab hamdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat sehat lahir dan batin. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat kemerdekaan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi dari apa yang dilarang olehnya. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita pada hari Ahad besok akan memasuki hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Setelah 350 tahun kita dijajah, bahkan lebih. Ini adalah berkat perjuangan para pahlawan. Kita doakan semoga mereka, para pahlawan, semua yang terlibat di dalam negeri kemerdekaan Republik Indonesia ini, diterima iman Islam oleh Allah di lapangan dalam hukum yang mendapatkan tempat yang layak di sini. Hadirin rahimakumullah, pada tahun 1700 Masehi, ketika para ulama berkumpul di Masjid Luar Batang atas undangan Habib Hussein bin Abu Bakar, mereka memperbincangkan kenapa kita tidak bersatu. Karena belum punya simbol bendera sebagai alat pemersatu. Akhirnya mereka mohon petunjuk kepada Allah dengan salat istikharah dan membuka buku hadis riwayat Muslim nomor 7441 yang berbunyi Anallaha zawali al-ardh Paraitu masyariqha wa magharibaha wa atani al-kanzain al-ahmar wal abyad. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu memberikan beberapa sudut bumi, dan aku melihat timur dan barat bumi itu. Kemudian aku diberikan al-kanzain, yaitu dua perbendaharaan. Pertama adalah al-ahmar, yang kedua adalah al-abyad. Dari semenjak itulah punya simbol, kita punya bendera merah putih. Sungguh luar biasa. Bendera merah putih bukan hanya sekedar benderanya, tetapi itulah darah para pahlawan, para pejuang yang telah tertumpah demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat surah Al-Ahzab ayat 72, Allah menjelaskan inna aradna amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal. Sesungguhnya kami menyerahkan amanat ini kepada langit dan bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilha wa asfaqna minha wa hamala insan. Tetapi seluruh itu, yaitu langit, bumi dan gunung itu menolak. Tetapi yang mampu membawa adalah manusia. Maka kita sebagai manusia adalah yang dibebankan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menjelaskan dengan ayat yang populer, wa in kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka tunggu siksa kami yang sangat pedih. Lantas bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Usia 80 adalah bukan usia muda lagi. Sudah tua, seharusnya kita sudah menjadi negara yang subur makmur. Yang digambarkan dalam surat Sabah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, yang makmur, ridho Allah ridho di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengklasifikasi tentang pengertian syukur dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi membagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama yang disebutkan syukur qalbi, syukurnya hati kita semuanya.
Kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap saat kita selalu bersyukur. Bahkan setiap kali kita melaksanakan sholat, sempatkanlah untuk sujud syukur. Dalam rangka bersyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah betapa banyak tidak terhingga. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak mungkin Anda untuk bisa menghitungnya. Bahkan terkadang kita sering mendustakan nikmat Allah, sehingga ditegur oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu berdua, jin dan manusia, selalu didustakan. Syukur yang kedua adalah syukur lisan. Kita senantiasa terucap ungkapan kata-kata alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan ketika misalkan anak kita meninggal dunia, maka tidak lepas dari kata-kata alhamdulillah. Kemudian ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah menanya semua malaikat, ya malaikat, bagaimana orang itu ketika ditinggal oleh anaknya? Maka malaikat menjawab, dia hamidaka, memuji kepada engkau ya Allah. Kemudian wastarja, dia beristirja, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bangunkan dia sebuah bangunan istana, namanya Baitul Hamdi, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukurul jawari, syarrul abdi jami'a ma an'ama bihi lama khuliqa li ajli. Menggunakan seluruh perangkat nikmat Allah yang telah kita titipkan kepada kita semuanya, maka hendaklah digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah memberikan nikmat kemerdekaan ini, jangan sampai disia-siakan. Kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-amanah, kemerdekaan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian dalam ayat lain dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan wakil khalifah di muka bumi ini, yaitu kita sebagai manusia. Kemudian akal diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan surat An-Nahl ayat 77. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ketika mengeluarkan perut dari perut ibu kita masing-masing, itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian kita punya apa-apa dengan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal adalah fungsinya untuk mengikat nafsu jangan sampai berdaratan kemana-mana. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap langkah, setiap gerak-gerik kita hidup di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu badan kita maupun bumi yang kita diami ini atau catatan amal perbuatan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari akan kami kunci mulut-mulut manusia. Kemudian akan berbicara tangan-tangan dan kaki akan menjadikan saksi ketika hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang pernah mereka lakukan waktu di dunia ini. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur yang paling utama adalah hendaklah kita tentunya jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Kalau sedang melaksanakan sholat lima waktu jangan sampai ketinggalan berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu semacam baterai, rangkaian baterai, magnetnya akan semakin tinggi naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hadirin rahimakumullah yang biasa sholat sendirian di rumah, langkahkan kaki ke masjid, ke surau, ke musola untuk melaksanakan selalu berjamaah. Sebab langkah kanannya mengangkat derajat, langkah kirinya menghapus kesalahan. Bahkan setiap kali melangkahkan kaki kita ke masjid dan pulang dari masjid, maka disitulah dibangun sebuah nuzulan,
rumah singgah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bahkan man sholat isya ma'al jamaah kana ma sholat isbal lail. Yang melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan melaksanakan sholat separuh malam. Wa man sholat subha ma'al jamaah kana ma sholat laila kullah. Yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Bahkan bidhimmatillah ada dalam jaminan Allah, jaminan kesehatan, jaminan rezekinya. Kalau dia meninggal pada hari itu, surga dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling hebat yang mampu melaksanakan sholat 40 hari secara berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka mendapatkan dua jaminan. Pertama adalah bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari nifaq, penyakit malas yang ada dalam diri kita semuanya. Training centernya selama 40 hari, sungguh luar biasa. Hadirin rahimakumullah, Allah berjanji dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, gerakan sholat berjamaahnya ramai di mana-mana, terutama sholat berjamaah subuh, yakin pasti kata Allah, kami akan mengeluarkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Minyaknya akan dimunculkan, kemudian batu baranya, kekayaan buminya, kekayaan lautnya, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bagaimana berjamaah di sana sungguh luar biasa. Brunei Darussalam. Makanya yuk, kalau kita ingin membangun Indonesia emas pada tahun yang akan datang, gerakan sholat berjamaah dari kekuatan ruhaniah kemudian mengarah pada kekuatan syariah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah